Baik, selamat malam, saudara Ik Abdul Kholik. Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Oke, nama saya Iqbal Holik, saya dari bagian produksi. Mungkin cukup. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang faktor satu tentang pengetahuan. Apakah diperlukan pengetahuan tentang tugas operasi kerja rutin dan sederhana? Ya, sangat diperlukan bagi produksi untuk memiliki pengetahuan yang baik karena untuk eh, melakukan tugas secara efisien dan akurat. Lalu, apakah diperlukan penerapan tugasnya memerlukan instruksi langkah demi langkah dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pelatihan atau pengalaman? Ya, bagi staf produksi akan melakukan tugas-tugas mereka yang memerlukan instruksi langkah demi langkah, dikarenakan untuk memberikan panduan yang jelas kepada staf produksi. Kemudian, apakah dibutuhkan keterampilan untuk mengoperasikan peralatan sederhana? Ya, bagi staf produksi akan mengoperasikan peralatan sederhana karena untuk keamanan, efisien, kualitas. Apakah diperlukan pengetahuan tentang aturan umum yang biasa ditetapkan seperti prosedur kerja, operasi kerja tingkat dasar yang memerlukan sedikit pelatihan atau pengalaman sebelumnya? Yaitu juga termasuk penting karena untuk keselamatan, kualitas, efisien, dan konsistensi. Kemudian, apakah diperlukan keterampilan dasar untuk mengoperasikan peralatan? Ya, sangat dibutuhkan untuk keselamatan dan mencegah kerusakan. Lalu, apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan, prosedur, atau operasi kerja yang sudah baku, memerlukan pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk melakukan tugas standar klerikal secara penuh dan memecahkan masalah yang berulang-ulang? Ya, ya, dibutuhkan untuk membantu staf memecahkan masalah yang mungkin muncul secara berulang-ulang. Lalu, keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk mengoperasikan dan menyetel berbagai peralatan untuk berbagai tujuan antara lain untuk melakukan tes-tes standar atau operasional standar lainnya. Ya, staf dapat memastikan bahwa peralatan yang dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu, apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan prosedur pelaksanaan tugas yang luas? Ya, diperlukan untuk kemampuan memahami dan mengaplikasikan berbagai prosedur atau pelaksanaan tugas serta kemampuan dalam memecahkan masalah operasional. Apakah diperlukan pengetahuan praktis tentang prosedur standar dalam bidang teknik? Ya, pengetahuan praktis sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan seperti menyesuaikan peralatan. Lalu di sini ada apakah diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan meteorologi dasar dari jabatan profesional atau administratif? Dibutuhkan untuk keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini dalam tugas, operasi, atau prosedur. Lalu di sini apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dari tugas yang berulang-ulang? Sangat diperlukan bagi praktis dari metode yang kompleks untuk mengimplementasikan teknik khusus. Lalu di sini ada pengetahuan profesional atau administratif luas yang diperoleh melalui pelajaran tingkat sarjana yang sesuai atau pengalaman yang memberikan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas, operasi-operasi, dan prosedur dalam jabatan yang jauh lebih sulit daripada yang tercakup. Pengalaman tersebut memungkinkan staf untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang proses produksi, menemukan solusi atas masalah yang mungkin muncul. Kemudian, apakah diperlukan
pengetahuan praktis dari metode-metode teknik, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik pada bidang profesi khusus. Eh, ya, dibutuhkan. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pendidikan tingkat sarjana sesuai dengan pengalaman. Kemudian, apakah diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang konsep-konsep asas-asas dan praktek-praktek pada jabatan profesional atau administratif? Ya, dibutuhkan. Kemudian, di sini ada apakah dibutuhkan pengetahuan praktis tentang bidang teknik yang intensif, komprehensif, dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini? Ya, dibutuhkan untuk keterampilan mengaplikasikan pengetahuan ini, mengembangkan metode-metode pendekatan dan prosedur-prosedur baru adalah kunci dalam meningkatkan efisiensi. Kemudian, apakah diperlukan penguasaan dalam bidang profesional atau administratif untuk mengaplikasikan teori-teori eksperimental dan pengembangan baru terhadap masalah yang tidak dapat dipecahkan? Ya, penting karena penguasaan ini memungkinkan staf untuk mengaplikasikan teori-teori eksperimental dan pengembangan baru dengan cara yang tepat dan efektif. Kemudian untuk yang kesembilan, apakah diperlukan atau dibutuhkan penguasaan suatu bidang profesional untuk menghasilkan dan mengembangkan hipotesis-hipotesis dan teori-teori baru? Ya, dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan solusi yang lebih baik dalam lingkungan produksi. Oke, lanjut ke faktor 2 tentang pengendalian pengawasan. Untuk yang pertama, apakah pada tugas yang sejenis dan berulang, atasan membuat tugas-tugas khusus yang diikuti dengan petunjuk yang jelas? Ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Kemudian, apakah pegawai bekerja sesuai dengan yang diperintahkan dan berkonsultasi dengan atasan bila mana pegawai tersebut menemui hal-hal di luar yang mencakup dalam petunjuk dan pedoman? Ya, biasanya seperti itu karena sangat penting untuk dikomunikasikan apapun masalahnya. Kemudian lanjut, apakah atasan atau pengawas memberikan tugas terus-menerus atau penugasan individual dengan cara menunjukkan apa yang harus dilakukan, kemudian batasan, kualitas, dan kuantitas yang diharapkan? Ya, tingkat kendali yang ketat terhadap pekerjaan dapat bervariasi, tergantung pada jenis pekerjaan dan konteksnya. Kemudian apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik untuk tugas baru? Iya, Kemudian apakah pegawai menggunakan inisiatifnya untuk melakukan tugas yang berulang secara mandiri tanpa petunjuk yang spesifik? iya. Apakah pengawas harus yakin bahwa pekerjaan yang sudah selesai dan metode yang digunakan secara teknis tepat dan memenuhi petunjuk dan prosedur yang ditetapkan? Iya, Kemudian, apakah pengawas membuat tugas dengan menetapkan sasaran, prioritas, dan batas waktu dan membantu pegawai dalam situasi di luar kebiasaan yang belum ada? pengawas harus siap membantu pegawai dalam situasi di luar kebiasaan yang belum ada contoh penugasan sebelum. Kemudian, apakah karyawan merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berturut-turut dan menangani masalah dan penyimpangan yang ada dalam tugas pekerjaan yang sesuai dengan petunjuk? Iya, karena mereka diharapkan untuk menangani masalah dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, apakah pekerjaan yang sudah selesai biasanya dievaluasi dari sudut kecocokan teknis, kelayakan, dan kesesuaian yang sesuai dengan kebijakan dan persyaratan? Iya, karena evaluasi penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif mencapai tujuan yang ditetapkan.
Lalu, apakah metode yang digunakan untuk mencapai hasil akhir biasanya tidak ditinjau ulang secara rinci? Biasanya selalu ditinjau ulang sih. Lalu, apakah pengawas menetapkan sasaran keseluruhan dan sumber daya yang tersedia? Ya, menetapkan sasaran keseluruhan merupakan peran yang penting di dalam tim. Apakah pegawai dan pengawas berdiskusi bersama dan dalam mengembangkan batas waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan? Ya, karena untuk memastikan keterlibatan anggota tim itu sangat penting sekali untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan kendala yang dihadapi. Baik, apakah pada tingkat ini pegawai setelah mengembangkan keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan, tanggung jawab, perencanaan, dan pelaksanaan tugas, memecahkan konflik yang timbul, mengkoordinasi pekerjaan dengan pihak yang diperlukan, menafsirkan atas inisiatif sendiri yang berkaitan dengan sasaran yang telah ditetapkan? Iya, karena setiap pegawai harus memiliki keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dan memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Baik, apakah pegawai terus-menerus memberikan informasi kemajuan kepada pengawas tentang hal-hal yang berpeluang menimbulkan kontroversi dan implikasi yang berdampak luas. Iya, karena informasi sangat penting dan memiliki potensi untuk menimbulkan kontroversi dan memiliki dampak yang luas. Apakah pekerjaan yang sudah selesai ditinjau ulang dari sudut pandang segi kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan lain, atau efektivitas dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang diharapkan? Iya, untuk mencakup itu semua harus ada evaluasi ulang. Lalu, apakah pengawas memberikan arahan administratif tentang pekerjaan yang berkenaan dengan misi atau fungsi secara umum? Iya, pengawas selalu memberikan arahan tentang administratif. Apakah pegawai mempunyai tanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaan program, proyek studi, atau pekerjaan lainnya secara mandiri? Tidak, karena pegawai harus mengkomunikasikannya dengan bersama. Apakah hasil pekerjaan secara teknis dianggap wewenangnya dan biasa diterima tanpa perubahan yang berarti? Eh, Hasil pekerjaan tidak selalu dianggap sebagai wewenangnya secara eksklusif. Lalu, apakah jika pekerjaan perlu ditinjau ulang, tinjauan ulang hanya berkenaan dengan terpenuhinya sasaran program, dampak nasihat, dan pengaruh keseluruhan program atau kontribusinya dalam kemajuan teknologi? Ya, untuk evaluasi semuanya harus terlibat dari berbagai aspek seperti efektivitas komunikasi, pencapaian tujuan bisnis, dan respon pelanggan. Itu. Kemudian, apakah rekomendasi untuk proyek baru dan perubahan sasaran biasanya dievaluasi atas pertimbangan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya? Iya, beberapa faktor yang meliputi ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, tujuan yang luas dari perusahaan, serta prioritas strategis dalam konteks produksi. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, eh, masih berlanjut ya dengan faktor ketiga Iya, tentang pedoman. Yang pertama adalah apakah ada pedoman khusus terinci mencakup semua aspek penting dari tugas yang diberikan kepada pegawai? eh, iya, Kemudian, apakah pegawai bekerja dalam ketaatan penuh pada pedoman penyimpangan harus disahkan oleh pengawas?
Iya, semuanya harus taat penuh kepada pedoman yang telah ditetapkan. Baik, kemudian apakah ada prosedur untuk mengerjakan pekerjaan telah dibuat dan sejumlah pedoman khusus telah tersedia? Ada prosedur yang telah dibuat untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan serangkaian pedoman khusus yang tersedia untuk memandu pegawai. Kemudian, apakah pada sejumlah pedoman dalam situasi kerja sejenis pegawai perlu menggunakan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan pedoman? Iya, karena perlu menggunakan pertimbangan untuk diterapkan pada kasus-kasus tingkat penyimpangan yang terkecil. Selanjutnya, apakah pegawai dapat juga menentukan alternatif yang digunakan pada situasi di mana pedoman yang ada tidak dapat diterapkan? Atau namun apabila terjadi penyimpangan yang mendasar dari pedoman tetap harus dilaporkan kepada pengawas? Dalam situasi dimanapun pedoman tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Jadi pegawai harus fleksibel untuk menentukan alternatif yang tepat. Kemudian, apakah pedoman telah tersedia tetapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau terdapat kesenjangan perbedaan yang spesifik? Ini adalah situasi yang umum terjadi dalam banyak organisasi karena lingkungan yang dinamis dan kompleks serta variasi dalam situasi pekerjaan yang dihadapi. Kemudian, apakah pedoman seperti kebijakan perusahaan, peraturan, dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan untuk diterapkan pada kasus dan masalah khusus? Ya, Dan apakah pegawai menganalisis hasil-hasil dan merekomendasikan perubahan-perubahan? iya, tentu harus ada perubahan yang meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Kemudian, apakah kebijakan administrasi dan presiden telah tersedia dan dinyatakan secara umum? Iya, Apakah pedoman untuk melakukan pekerjaan masih langka atau penggunaannya terbatas? tidak. Kemudian, apakah pegawai menggunakan inisiatif dan kecerdikan dalam menghadapi penyimpangan dari metode yang biasa digunakan atau mencari pola dan kecenderungan untuk menggunakan metode kriteria baru atau usulan kebijakan baru? Eh, ya, sepertinya masih menggunakan kriteria yang lama, metode lama. Apakah pedoman dinyatakan secara luas dan tidak spesifik, misalnya pernyataan kebijakan umum dan perundang-undangan yang memerlukan penafsiran yang luas? Ya, dalam beberapa kasus pedoman di dalam secara luas tidak spesifik dan termasuk dalam bentuk pernyataan yang kebijakan umum. Apakah seringkali pegawai dianggap memiliki wewenang teknis dalam mengembangkan dan menafsirkan pedoman? Ya, sesuai penerapan pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Oke, selanjutnya tentang faktor keempat, kompleksitas. Yang pertama adalah apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung? Ya, Selanjutnya, apakah terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan yang dapat diambil dalam memutuskan apa yang harus dilakukan? tidak. Apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan dengan mudah dapat dilihat? Tindakan dapat dilakukan atau diberikan seringkali dapat dengan mudah terlihat atau diidentifikasi. Selanjutnya, apakah pekerjaan dapat dikuasai dengan cepat? Iya, bisa. Apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan? Iya, Apakah keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan menyangkut berbagai macam pilihan yang mengharuskan pegawai mengenali adanya situasi dan perbedaan-perbedaan yang dapat dikenali dengan mudah? iya, Apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan berbeda tergantung pada sumber informasi, jenis transaksi, atau fakta yang ada? iya. Karena hal ini setiap situasi mungkin memiliki karakteristik yang unik untuk mempengaruhi respon yang diperlukan. Kemudian, apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang meliputi proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan?
Tidak. Kemudian apakah keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada analisis terhadap persoalan, tahapan, atau permasalahan lain yang terkait dengan pekerjaan atau tugas dan tindakan yang diambil harus dipilih dari berbagai macam alternatif. Iya. Apakah pekerjaan meliputi kondisi-kondisi dan unsur-unsur yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk melihat keterkaitan atau saling hubungan satu sama lain? Iya. Pekerjaan sering melibatkan identifikasi dan analisis kondisi serta unsur-unsur yang saling terkait. Selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan banyak proses dan metode yang berbeda serta tidak berhubungan, seperti tugas yang terkait dengan bidang administrasi atau bidang profesional? Iya. Kemudian, apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan meliputi penilaian terhadap lingkungan yang tidak biasa, perbedaan dalam pendekatan dan data yang tidak lengkap, atau data yang bertentangan? Iya. Apakah pekerjaan membutuhkan banyak pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal seperti menafsirkan data, perencanaan kerja, atau memperbaiki metode dan teknik yang digunakan? Iya. Apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan yang diterapkan pada suatu aktivitas yang luas atau analisis secara mendalam, khususnya dalam bidang administrasi dan bidang profesional? Iya. Apakah keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan mengikuti banyaknya ketidakpastian dalam pendekatan, metodologi, atau penafsiran, dan proses evaluasi yang diakibatkan oleh unsur-unsur seperti perubahan yang terus-menerus dalam program, perkembangan teknologi, fenomena yang tidak dikenal, atau kondisi persyaratan bertentangan? Iya, keputusan tentang apa yang harus dilakukan seringkali melibatkan banyak ketidakpastian. Apakah pekerjaan membutuhkan adanya teknik baru, penetapan kriteria, atau pengembangan informasi baru? Iya, karena harus selalu ada pengembangan. Selanjutnya, apakah pekerjaan terdiri dari fungsi dan proses yang luas dalam bidang administrasi atau profesional? Tugas ditandai dengan keleluasaan dan tingginya intensitas usaha dan melibatkan beberapa tahap yang harus dilakukan secara bersamaan atau secara berurutan dengan dukungan orang lain dari dalam atau dari luar organisasi. Eh, iya. Apakah keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan meliputi persoalan dan unsur-unsur yang sangat tidak ditentukan batasnya, membutuhkan penyelidikan dan analisis yang luas untuk menentukan sifat dan ruang lingkup masalah? Ya, keputusan berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan seringkali melibatkan persoalan dan unsur-unsur yang tidak ditentukan batas-batasnya. Kemudian, apakah pekerjaan membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, atau program, atau memecahkan masalah yang sangat sulit? Ya, seringkali diperlukan usaha untuk terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, dan program baru. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan faktor 5 ya, ruang lingkup dan pengaruh. Yang pertama, apakah pekerjaan saudara mencakup kinerja operasi rutin spesifik yang meliputi beberapa tugas atau prosedur terpisah? Ya, Apakah produk dan layanan kerja dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan orang lain, walaupun demikian ia mempunyai pengaruh kecil terhadap unit organisasi yang lain atau sedikit dampaknya terhadap waktu layanan unit lainnya? ya, produk dan layanan yang ditawarkan biasanya memiliki dampak yang lebih besar daripada deskripsi yang diberikan. Apakah pekerjaan saudara mencakup pelaksanaan aturan, ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik dan khususnya terdiri dari bagian tugas yang lengkap atau proyek? Ya, ada kemungkinan melibatkan pelaksanaan aturan atau prosedur khusus, terutama terkait dengan penegakan kebijakan perusahaan atau standar industri. Selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup menyelesaikan berbagai masalah, pertanyaan atau situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Ya,
karena dapat mempengaruhi akurasi, reliabilitas, dan ekstampabilitas proses atau layanan selanjutnya dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi rancangan atau operasi dari sistem, program, atau peralatan, ketepatan dari kegiatan-kegiatan seperti investigasi lapangan, pengujian operasi, atau kesimpulan penelitian, atau kondisi sosial, fisik, dan ekonomi individu? Iya, karena berbagai masalah, pernyataan, dan situasi konvensional sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, apakah pekerjaan mencakup menetapkan kriteria, merumuskan proyek, menilai efektivitas program, melakukan investigasi, atau menganalisis berbagai kondisi, masalah, atau pertanyaan yang di luar kebiasaan? Ya, produk atau layanan kerja dapat mempengaruhi rancangan atau operasi dari sistem, peralatan, dan ketetapan dari kegiatan seperti investigasi lapangan, penguji operasi, atau kesimpulan penelitian. Yang selanjutnya, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi secara luas berbagai kegiatan organisasi, kegiatan utama industri, atau operasi organisasi lainnya? Iya, Pertanyaan selanjutnya, apakah pekerjaan saudara mencakup memisahkan dan menetapkan kondisi yang tidak diketahui, memecahkan masalah kritis, atau mengembangkan teori baru yang ada di perusahaan saudara? tidak. Selanjutnya, apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi pekerjaan ahli lainnya, pengembangan aspek utama administrasi atau program atau misi ilmu pengetahuan atau kesejahteraan hak manusia? Iya, produk atau layanan mempengaruhi berbagai aspek pekerjaan ahli lainnya. Yang selanjutnya, apakah pekerjaan saudara mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program administrasi atau ilmu pengetahuan yang sangat penting? Iya, pekerjaan saya sering mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program. Apakah program sangat penting bagi misi organisasi atau mempengaruhi sebagian besar manusia dalam jangka panjang atau berkelanjutan? Ya, program-program yang dikembangkan dapat dilaksanakan seringkali penting bagi misi organisasi. Selanjutnya, pertanyaan tentang faktor 6, yaitu hubungan antar pribadi. Yang pertama, apakah ada hubungan antar pribadi dengan pegawai di dalam organisasi, kantor, proyek, atau unit kerja terdekat, dan dalam unit yang berhubungan atau unit pendukung? Iya, karena sangat penting untuk mengetahui pribadi dengan pegawai di dalam organisasi. Yang selanjutnya, apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum dalam situasi yang sangat terstruktur, misalnya tujuan, hubungan, dan pertanyaan dengan berhubungan relatif yang sangat jelas? Iya, karena untuk saling mengenal sama dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan pegawai dalam organisasi yang sama, tetapi di luar organisasi terdekat, pada umumnya yang berhubungan memiliki fungsi, misi, dan jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya perwakilan dalam berbagai tingkat dalam organisasi seperti kantor pusat, regional, wilayah, atau kantor pelaksana lain dalam unit kerja terdekat. Ya, mungkin terjadi terutama dalam konteks perusahaan yang memiliki struktur yang luas dan memiliki beberapa kantor cabang dan unit operasional. Nah, selanjutnya, apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam keadaan yang cukup terstruktur? Misalnya hubungan yang umumnya diadakan atas dasar rutinitas, biasanya di tempat kerja karyawan, tujuan yang pasti dari hubungan mungkin tidak jelas pada awalnya dengan satu kelompok atau lebih dari satu kelompok, atau lebih mungkin tidak diberitahu berkenaan dengan peran dan wewenang peserta lainnya. Ya, dalam keadaan tersebut mungkin tergantung pada tujuan dan kerangka waktu interaksi tersebut. Selanjutnya, apakah ada hubungan pribadi dengan individu atau kelompok dari luar organisasi dalam keadaan yang tidak terstruktur dalam taraf sedang, misalnya hubungan tidak diadakan atas dasar rutinitas, tujuan, dan sejauh mana keleluasaan tiap-tiap hubungan berbeda-beda dan peran dan wewenang dari tiap-tiap kelompok dikenai dengan dikembangkan selama berjalannya hubungan. Hubungan pribadi dengan individu atau kelompok di luar organisasi biasanya dapat terjadi dalam berbagai konteks, biasanya melibatkan interaksi yang lebih individual dan fleksibel. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir.
apakah ada hubungan pribadi dengan pejabat tinggi dari luar organisasi pada tingkat nasional atau internasional dalam keadaan yang sangat tidak terstruktur. Misalnya ciri hubungan adalah adanya masalah seperti pejabat relatif, sulit ditembus, rencana harus dibuat, janji harus dibuat dengan baik, lebih awal, tiap kelompok sangat tidak jelas dalam peran dan wewenang kelompok lainnya, dan tiap hubungan mungkin dilakukan dengan dasar atau kepentingan yang berbeda. Ya, tujuan hubungan tersebut seringkali adalah memperoleh, menjelaskan, atau memberikan fakta-fakta atau informasi yang berkaitan dengan produk, layanan, atau merek. Nah, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke faktor 7 ya Pak, tentang tujuan hubungan. Pertanyaan pertama, apakah tujuan adalah memperoleh, menjelaskan, atau memberikan fakta-fakta atau informasi bagaimanapun sifat dari fakta-fakta tersebut? Ya, tujuan hubungan tersebut seringkali adalah memperoleh dan menjelaskan atau memberikan fakta-fakta atau informasi yang berkaitan dengan produk, layanan. Baik, selanjutnya. Apakah tujuannya adalah mempengaruhi, memotivasi, mempertanyakan, atau mengendalikan seseorang atau kelompok? Ya, terkadang memberikan nasihat tentang upaya kerja yang terkait dengan strategi. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya. Apakah tujuannya adalah meyakinkan, mempertahankan, bernegosiasi, atau menyelesaikan persoalan yang menyangkut persoalan penting atau persoalan kontroversial? Iya, Baik, faktor ke-8 ya Pak. Tuntutan fisik. Pertanyaan pertama. Apakah pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus, khususnya pegawai, dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan pekerjaan? untuk pekerjaan bilang nyaman, tetapi tidak selalu duduk terus-menerus, ada kalanya berdiri. Baik, selanjutnya, apakah pekerjaan membutuhkan pengerahan tenaga fisik seperti berdiri dalam waktu lama, berjalan di atas permukaan yang kasar, tidak rata, atau berbatu-batu? Tidak. Selanjutnya, apakah pekerjaan sangat membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang cukup kuat, seperti sering memanjat tangga tinggi, mengangkat benda-benda berat di atas 25 kilo, merunduk atau merangkak di tempat terbatas, dan menjaga diri sendiri atau orang lain terhadap serangan fisik? Tidak, karena pekerjaan ini lumayan baik dalam jaga klien. Baik, kita ke faktor 9 ya Pak, tentang lingkungan kerja. Pertanyaan pertama, apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan setiap hari yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan normal pada tempat-tempat khusus seperti kantor, ruang pertemuan, dan ruang pelatihan? Ya, mungkin di dalam ruangan produksi memerlukan keselamatan elektronik karena seringkali terjadinya kecelakaan. Baik, selanjutnya, apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan sedang yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan khusus? Ya, mungkin perlu. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko tinggi dengan kemungkinan besar menghadapi situasi berbahaya atau tekanan lingkungan yang luar biasa yang memerlukan keselamatan dan tindakan lain? Tidak. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa wawancara hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya.